Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Hari Wahyono yang saya hormati dan juga teman-teman sekalian yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini. Semoga kehadiran kita pada diskusi kali ini dapat membawa ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Hadirin sekalian, kita semua tahu bahwa sejak kurang lebih 2 tahun terakhir ini, kita dalam kondisi yang tidak baik-baik saja karena pandemi COVID-19 yang melanda dunia ini memaksa kita menjalani kehidupan yang tidak normal seperti sebelumnya. Beragam kebijakan yang sudah dilakukan pemerintah selama setahun terakhir sepertinya tidak memiliki pengaruh besar atas pengendalian COVID-19 di negeri ini. Sejak pertama kali virus ini masuk ke Indonesia pada bulan Maret 2020, lalu penyebaran virus ini bisa terbilang sangat cepat hingga saat ini terhitung sudah 4 juta kasus yang terjadi di Indonesia. Kurva naik turun sudah kita lewati. Sudah setahun lebih kita menunggu jalan keluar dari masa pandemi di negeri ini. Saat ini, berbagai belahan dunia sudah mencanangkan vaksin sebagai salah satu cara agar kita dapat keluar dari situasi seperti sekarang. Seperti yang kita tahu pada saat ini, pemerintah sedang menjalankan program vaksinasi, di mana vaksinasi itu sendiri adalah proses tinggal tubuh, di mana seseorang menjadi lebih kebal atau terlindungi dari suatu penyakit, sehingga bila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut, maka tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme atau zat yang dihasilkannya telah diolah sedemikian rupa sehingga aman yang apabila diberikan kepada seseorang yang akan menimbulkan kekebalan fisik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Saya tegaskan, vaksin bukanlah obat mendorong pembentukan kekebalan fisik tubuh agar terhindar dari tertular ataupun kemungkinan sakit berat selama belum ada obat yang definitif. Vaksin COVID-19 yang aman dan efektif serta perilaku 3M yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan juga menjaga jarak adalah upaya perlindungan yang bisa kita lakukan agar terhindar dari penyakit COVID-19 ini. Berikut akan saya jelaskan bagaimana vaksin bekerja di dalam tubuh kita. Pertama, vaksin adalah produk biologi yang diberikan kepada seseorang untuk melindunginya dari penyakit yang melemahkan bahkan mengancam jiwa. Kedua, vaksin akan merangsang pembentukan kekebalan terhadap penyakit tertentu pada tubuh seseorang. Dan yang terakhir, tubuh akan mengingat virus atau bakteri pembawa penyakit, mengenali dan tahu cara melawannya. Perlu saya ingatkan lagi, vaksinasi tidak hanya bertujuan untuk memutus rantai penularan penyakit dan menghentikan obat, tetapi juga dalam jangka panjang untuk mengeliminasi bahkan memusnahkan penyakit itu sendiri. Menetapkan sasaran penerima vaksin COVID-19 di mana kelompok prioritas pertama vaksin adalah penduduk yang berdomisili di Indonesia yang berusia di atas 18 tahun. Kelompok penduduk berusia di bawah 18 tahun dapat diberikan vaksin apabila telah tersedia data keamanan vaksin yang memadai dan persetujuan penggunaan pada masa darurat atau penerbitan nomor izin edar dari BPOM. Sekali lagi saya ingatkan, vaksin merupakan salah satu cara agar kita dapat keluar dari situasi pandemi seperti sekarang ini. Saya harap dalam pidato saya ini, para hadirin dapat memahami dengan baik apa yang saya sampaikan. Sekian pesan yang dapat tersampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.